Hai pemirsa, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, saat ini kita berada di SPBU daerah Belilas, tepatnya sebelum pasar ini. Kalau namanya adalah SPBU Taandano Alam Jaya, itu menurut plang yang di depan situ. Oke, ini adalah video lanjutan perjalanan kami dari Duri, Riau dengan tujuan ke Salatiga, Jawa Tengah. Yang belum nonton videonya, linknya ada di atas itu ya, jangan lupa disaksikan dulu biar tahu urut-urutannya. Oke, untuk rute yang sudah kami lalui menurut trip meter di MID mobil yang sudah kami set 0 tentunya ya, dari rumah tadi sudah melaju sejauh 348 km dari rumah atau dari Duri sampai ke tempat ini. Untuk BBM nya sendiri tadi sebenarnya masih setengah lebih, tapi baru saja kita isi lagi, kita isi full tank habis 200.000 atau 20 liter pertalite. Untuk kilometer per liternya sementara tercatat menurut MID di kendaraan 12,9 km per liter. Untuk perhitungan realnya nanti kita hitung lagi ya, kalau sudah sampai di tujuan nanti kita isi penuh lagi, kita hitung habis berapa liter, nanti kita bagi kilometernya jadi ketemu perhitungan metode full to fullnya. Oke, ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan kembali melanjutkan perjalanan menyusuri jalan lintas timur Sumatera ini. Semoga lancar ya perjalanan kali ini. Jadi kalau hitungan durasi waktunya sudah 10 jam kita berangkat dari rumah tadi. Ya, karena ini merupakan perjalanan santai-santai ya, jadi tidak terburu-buru. Tapi kalau dihitung durasi perjalanannya terhitung masih tepat waktu. Kami berangkat dari Duri jam 12 lebih 10, sampai di Pekanbaru tadi jam 14 lebih 05, artinya 2 jam perjalanan, artinya normal ya. Istirahat makan siang 1 jam kurang lebihnya, jadi jam 15 lebih 08 tadi kita beranjak meninggalkan Pekanbaru, tiba di Pangkalan Kerinci jam 16 lebih 37. Kalau dihitung itu ya kurang lebih 1,5 jam perjalanan, hitungannya masih normal. Istirahat ke toilet sebentar tadi di Pangkalan Kerinci kira-kira setengah jam, jadi jam 17 lebih 4 kita start lagi dari Pangkalan Kerinci. Sempat istirahat lagi di SPBU daerah UPI 2 ya, yang sebelahnya ada rumah makannya, bisa dicek di video kami yang kedua, tautannya ada di atas. Tadi sampai sana jam 18 lebih 39 menit, artinya 1 jam 30 menit ya. Ya tergolongnya masih normal juga. Istirahat 30 menit, jam 15.59 lanjut lagi sampai di SPBU Taandano tadi. Jam berapa tadi? 20 lebih 15, atau artinya 1 jam 16 menit perjalanan. Lanjut tadi istirahat di situ, kita buat kopi, makan malam, mandi, isi BBM. Nah, kurang lebihnya selama 2 jam ya, kurang sih tadi, hitung aja 2 jam. Dan kami berangkat meninggalkan SPBU tadi jam 22 lebih 10 menit. Jadi misalnya kalau dihitung durasi waktu perjalanannya saja, dari Duri Pekanbaru 2 jam, Pekanbaru Pangkalan Kerinci 1,5 jam, Pangkalan Kerinci sampai Ukui 1,5 jam, dari Ukui sampai di SPBU Taandano tadi 1 jam 16 menit. Jadi totalnya 6 jam 16 menit. Jadi istirahatnya yang hampir 4 jam. Oh ya, bagi Anda yang melakukan perjalanan khususnya di jalan lintas timur Sumatera, kalau sampai di daerah Belilas mau istirahat, saya rekomendasikan di SPBU yang tadi ya, SPBU Taandano Alam Jaya. Kalau untuk lokasinya nanti mungkin bisa kita sisipkan di kolom deskripsi. Sayang sekali tadi tidak bisa terekam karena keterbatasan perangkat yang kami gunakan. Kalau
SPBU-nya sendiri untuk sebagai rest area sangat memadai. Itu rest areanya terpisah nanti di belakang SPBU. Jadi kita kalau masuk SPBU itu langsung saja terus nanti menurun di bagian bawahnya SPBU itu. Nah, itu di situ bisa mandi, makan, istirahat, penginapannya juga ada di situ, tempat makan, minimarket. Ya standar lah ya kalau di SPBU besar ya fasilitasnya begitu. Tapi kalau untuk di daerah Belilas ya saya rasa paling lengkap di situ untuk sementara waktu ini. Sebagai rest area itu sangat cocok sekali. Saya sendiri seringnya atau bahkan hampir selalu ya berhentinya di situ. Perjalanan dari Duri sampai Belilas itu ya sudah 6 jam, jadi sudah saatnya merendahkan otot-otot yang tegang biar konsentrasi berkendaranya tidak menurun. Kalau untuk BBM sendiri saya juga selalu isi penuh lagi sampai di daerah Belilas, paling enggak ya sebelum keluar dari perbatasan Provinsi Riau lah, karena seringnya saya melakukan perjalanan malam, mengingat kalau sudah masuk Provinsi Jambi itu SPBU-nya banyak yang tidak buka 24 jam, jadi bisa diisi dulu di sini biar tidak merepotkan di jalan nantinya ya. Ya, barusan adalah suasana asli di dalam kabin kendaraan kami. Ya, kita ketemu lagi dengan kekonyolan-kekonyolan oknum pengemudi di jalan lintas timur Sumatera ini. Sejak dari tadi siang itu sudah beberapa kali ya kita ketemu dengan oknum pengemudi yang nyalip atau motong atau mendahului di tempat yang tidak sesuai. Ya, di tikungan, yang di Jalan Cilukbah. Nah, banyak sekali ini. Nanti kita buatkan video tersendiri aja itu. Sepertinya seru ya, biar kayak apa itu, Dashcam Owner Indonesia kompilasi. Jadi hati-hati kepada para pengendara, harap waspada. Jadi siapkan segala kemungkinan yang terjadi agar kita bisa menghindar. Untung saja ini masih bisa menghindar tadi ya. Kuncinya adalah fokus ketika berkendara. Jadi kalau berkendara itu ya fokus, sehingga bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi di jalan. Jadi penduga-duga atau kira-kira itu bisa kita jalankan. Tapi kalau dalam kondisi kelelahan mungkin ya fokus kita akan menurun, sehingga ya paling bijak ya jangan dipaksakan. Kalau memang sudah lelah, fatigue, ya udah berhenti istirahat. Tidak perlu dipaksakan, perjalanan masih bisa dilanjutkan nanti. Kalau kita buru-buru malah nggak fokus, malah jadinya malah semakin lama perjalanan karena kita juga tidak bisa optimal dalam berkendara. Iki buka tutup kita di Muko. Ini baru kena buka tutup nih. Oh ya, depannya ada kalian ya. Kenapa kita di stop? Gantian jalannya. Tapi ke orang panjang. Jalannya sepi ya ora suwe. Tak pos dulu. Masa ngerekam? Itu apa yang Oke, jalan. Dapat dari
Oh, tanah longsor. Oh ya kan ada tulisannya lagi setel pondasi. Iya. yang ini jangkep ya Pak. Iya. Kanan kiri ya. Lingkungan kiri. Masuk Om. Kosong jauh. Jauh. Aja. Pak tutup lagi. Oh Kita ya, ini yang bikin lama kemarin. Dikit-dikit buka tutupnya. Yuk. Apa? Longsor. Diajar hutan terus. hampir mirip. Enggak juga tanahnya sih. Apa? Badan dari pondasi longsoran. Iya, bukan perbaikan jalan, perbaikan longsor, Pak ya. Tapi buka tutup pun nggak lama ini, lancar kita. Karena tak padat juga kendaraan. Iya, mungkin ya suwoknya itu tadi. Yo, kurang kiri ntar. Maksudnya timbangnya dari dewe. Ya, dewe itu pertama. Iya sih. Yuk masuk yuk. Kenceng ya. Oke, sampai di sini kami sudah agak bisa bernafas lega karena baru saja melalui atau melewati 2 kali buka tutup jalur, tidak terlalu lama ya. Karena diinformasikan dari rekan kami sebelumnya ada kemacetan panjang karena ada buka tutup jalur. Ini tadi kebetulan kami tidak kena lama menunggu, jadi sebentar langsung jalan. Menurut informasi dari rombongan kami yang berangkat lebih dulu tadi pagi, ini dia sudah mau menjelang Jambi ya, sudah mau masuk Jambi.
informasinya lalu lintas di depan sana juga lancar, sehingga informasi sebelumnya yang menyebutkan bahwa jalur sebelum Jambi dan sesudah Jambi macet. Nah, ini yang sebelum Jambi terpantau lancar, tidak ada kendala. Lalu lintas juga tergolong sepi ini ya, tidak seramai biasanya, mengingat jalur lintas timur ini adalah panturanya Sumatera ya. Kalau di Jawa Pantura, di Sumatera ya lintas timur ini primadonanya lalu lintas di Sumatera. Jadi jalur nggak pernah padam, pasti ada yang lewat setiap saat. Tapi kalau terpantau seperti ini lalu lintasnya ini tergolong masih lancar. Ya, ini kita sudah memasuki daerah Keritang, artinya tidak lama lagi kita akan sampai di perbatasan antara Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Ini adalah daerah Riau yang paling ujung ya. Kalau kabupatennya adalah Kabupaten Indragiri Hulu atau Ibu. Ini truk yang di depan ini nggak kuat nanjak, jadi ini jalannya jelek terus menanjak. Ini kita tunggu dulu demi keamanan. Kalau dia kira-kira sudah kuat nanjak baru kita gas. Oke, karena ini daerahnya gelap sekali dan karena terbatasnya memori, jadi kita ngerekamnya putus-putus. Tadi mungkin sudah kelewatan tugu perbatasan antara Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Tapi tahu-tahu nih yang jelas ini kita sudah memasuki Provinsi Jambi. Ini daerahnya mana ini agak kurang jelas. Yang jelas ini adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. SPBU Merlung Jambi. Ini banyak yang istirahat, pemudik dari Jawa ya, Jakarta, Bogor, platnya plat F, plat B, SPBU-nya tutup. Ini semua pada tidur nih, istirahat. Ini kita stretching dulu sebentar. Checkpoint berikutnya SPBU di Bayung Lencir. Oke, ini kita lanjut jalan dari SPBU Merlung. Banyak yang istirahat ya di sini. SPBU-nya tutup. Oke, ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 52 menit. Ya, hampir 3 jam tadi perjalanan dari Belilas sampai Merlung. Kita istirahat dulu sejenak karena sudah pegel-pegel, stretching dulu. Nih rencana kita lanjut lagi sampai di titik poin ketemunya dengan rombongan kami yang sudah berangkat lebih dulu tadi pagi di daerah Bayung Lencir ya, Sukajaya Bayung Lencir, ada SPBU, kita titik kumpulnya di sana. Oke, ini kita lanjutkan lagi jalanan di sini. Ke depan akan menemui banyak tikungan tajam, naik turun juga. Jalannya kalau kondisi terakhir ada lubang-lubangnya juga, jadi ekstra waspada karena kondisi jalannya sangat gelap. Karena minim pemukiman ya ini nanti ketemunya. Rencana ya sekuatnya aja, kalau nggak kuat ya nanti istirahat dulu. Tapi walaupun jalannya gelap begini, yang perlu diwaspadai adalah kondisi jalannya aja. Kalau untuk keamanan itu ya sejauh pengalaman kami lewat sini malam dan seringnya malam ya, itu ya relatif masih aman lah kalau daerah ini untuk dilalui.
Dan yang terpenting lagi kalau lewat di jalur ini ya, khususnya antara perbatasan Riau sampai di Jambi itu di tengah-tengahnya adalah daerah Merlung sini. Ini perlu diperhatikan adalah kondisi dari tubuh kita sendiri selaku pengemudi khususnya. Itu jangan sampai kalau sudah kelelahan ya mending istirahat dulu, kalau nggak di Riau ya di tengah-tengahnya. Jangan sampai nanti pas di tengah-tengah jalan yang menikung-nikung ini kita kecapean, itu akan susahnya kita mau nyari tempat berhenti ya. Jadi kondisi tubuh sudah kelelahan tapi mau nyari tempat berhenti susah ya. Berhenti di sepanjang jalan pun bisa sebenarnya, tapi kan ini bahaya, gelap banget jalannya juga menikung-menikung seperti ini. Dan ini jaraknya agak cukup jauh dengan tempat pemberhentian atau di tempat yang agak ramai ya, agak terang gitu. Jaraknya jauh-jauh. Jadi difokuskan pada manajemen perjalanannya aja. Kalau sudah lelah, yaitu bisa istirahat sebelum ke Merlung atau setelah istirahat di Merlung tadi di SPBU bisa, atau sekalian nanti bablas di Jambi. Kalau mau istirahat biasanya ya kita ngambil di daerah SPBU itu ya. Ya walaupun tutup tapi tetap bisa digunakan untuk pemberhentian atau untuk istirahat. Tapi ya itu jaraknya antara SPBU itu kadang jauh, berpuluh-puluh kilometer baru dapat. Jadi ya itu kalau kondisi fit bisa langsung ketemu SPBU selanjutnya. Tapi kalau pas lagi nggak fit itu kan malah semakin terasa lama ini perjalanannya. Ya, dan benar saja sesuai prediksi, ternyata kami sudah nggak kuat di tengah jalan ini tadi, sudah terngantuk-ngantuk. Jadi ini tadi sempat ada tidurnya dulu, mungkin durasi 1 sampai 1,5 jam kali ya. Ini waktu sudah menunjukkan hampir pukul 4 dini hari atau 4 pagi ya. Ini kita lanjut perjalanan menuju ke daerah Sukajaya, Bayung Lincir, menuju ke titik kumpul dengan rombongan yang sudah berangkat lebih dulu. Tadi istirahatnya di SPBU daerah sekitar menjelang Kuala Tungkal ya. Ini kita tidur kurang lebih 1,5 jam, ini mata sudah melek lagi. Tadi memang sudah terasa ngantuk berat, jadi daripada ambil resiko mending libur istirahat dulu di salah satu SPBU yang tutup tadi. Jadi setelah jalan dari SPBU Merlung, kami tadi langsung disambut dengan jalan yang gelap dan berliku-liku, banyak tikungan tajam, dan kontur jalannya itu naik turun. Yang paling mengganggu adalah sudah mulai turun uap embun yang membuat kaca depan jadi berembun dari luar, sehingga agak mengaburkan pandangan dan menjadikan mata lebih cepat lelah. Banyak momen yang tidak direkam tadi ya, karena rekamnya ya putus-putus, harap maklum.
ya jobnya kerangkep-rangkep, dari jadi pengemudi ya jadi tukang kamera. Misalnya penumpang di dalam mobil ini saja tertidur semua. Kalau cita-citanya sih sebenarnya kami ingin mendokumentasikan full trip perjalanan ya, dari awal sampai akhir ya, berbekal dengan alat yang ada dan sudah kami persiapkan macam-macam rencana dan antisipasinya, belajar juga dari kesalahan dan kekurangan pada pengalaman sebelumnya saat merekam perjalanan. Tapi ya itu, rencana seringnya tidak sejalan dengan kenyataan, dan ternyata perangkat yang digunakan ternyata masih belum mumpuni untuk mengcover semuanya. Ya memang perjalanan ini merupakan perjalanan yang panjang ya, durasinya lama sekali waktunya ya, tapi faktor keterbatasan pengalaman juga sih tentang alat apa yang harusnya paling cocok untuk digunakan merekam perjalanan sejauh ini sesuai dengan yang saya inginkan tentunya. Dan lagi kalau sudah ketemu atau tahu alatnya yang cocok, belum tentu juga mampu terbeli itu alatnya. Kalau kata peribahasa, tiada rotan akar pun jadi ya, walaupun tidak bisa full trip sesuai keinginan, tapi paling tidak ada dokumentasinya. Bagi saya itu sudah cukup puas untuk saat ini, karena sebagai seorang perantauan, momen perjalanan pulang ke kampung halaman seperti ini akan menjadi pengobat rindu tersendiri ya. Dan ini sudah merupakan peningkatan juga, soalnya dari 2 tahun lalu saya sudah berusaha untuk mendokumentasikan perjalanan saat pulang kampung seperti ini, tapi ya itu hasilnya sungguh di luar dugaan, gagal total. Videonya getar semua, malah jadi pusing saya nonton lihat hasil rekamannya. Nah, jadi inti pesan moralnya adalah jangan mudah menyerah pada segala kekurangan. Walaupun tidak bisa mendekati sempurna, paling tidak bisa lebih baik dari yang sebelumnya, ya kan? Oke, karena hari sudah menjelang pagi, agak kita gas sedikit saja lajunya daripada nanti malah terjebak kepadatan lalu lintas, karena ini sudah semakin banyak juga kendaraan yang mulai beroperasi lagi karena mungkin tadi semalam banyak istirahat, ini sudah mulai bertebaran lagi di jalan raya.
Ini memasuki daerah Sengeti namanya ya. Tidak lama lagi kita akan memasuki kota Jambi setelah melintasi jembatan Batanghari. Jembatan yang panjang itu nanti ada di depan. Sebentar lagi, tidak terlalu lama. Jadi ini rencananya kita ambil jalur yang lurus, jadi tidak lewat dalam kota, kita lewat pinggiran saja, nanti lewat terminal Alam Barjo dan Jalan Lingkar Jambi, lalu tembus ke PAL 10. Ya, ini kita melintasi jembatan Batanghari ya, yang tentunya di bawahnya mengalir aliran sungai Batanghari. Gelarnya adalah sungai yang terpanjang di Pulau Sumatera ini. Mengalir dari sana, daerah hulunya adalah di Gunung Rasan kalau tidak salah ingat ya, di daerah Sumatera Barat, dan muaranya berada di Selat Malaka. Kalau perjalanan dari Riau sudah melewati jembatan ini, artinya kita sudah memasuki kota Jambi. Ya, ini kami berada di daerah PAL 10 Jambi ke arah Palembang. Jadi momen sebelumnya adalah kita berhenti di belakang truk itu ya, tepatnya adalah di Jalan Lingkar menjelang PAL 10. Nah, ada cerita di balik itu, kenapa ini tiba-tiba sudah berada di sini dalam suasana yang sudah terang benderang begini. Jadi itu macetnya tadi itu lumayan lama, sehingga hasil rundingan kami disepakati untuk mengambil jalur alternatif ke kiri menurut Google Map. Rekaman saya matikan, HP saya setel untuk navigasi map, dan hasilnya sejarah berulang kembali. Saya nyasar lagi ya. Ini menambah rekor pencapaian baru ya, kesasar saat memakai map, seperti yang sudah saya ceritakan di video yang sebelumnya ya. Tadi di tengah jalan map mengarahkan saya ke kiri, sedangkan rombongan satunya diarahkan ke kanan, padahal sama-sama menggunakan Google Map dengan tujuan yang di set sama. Nah, jadi singkat ceritanya saya masuk ke dalam kota lagi dan kembali ke arah Pekanbaru. Tapi untungnya feelingnya kok kayaknya kebalik. Akhirnya map saya matikan dan kembali pakai insting manual saja serta lihat plang petunjuk jalan itu ya. Jadi ini kami sudah tertinggal jauh oleh rombongan. Untuk kondisi lalu lintas saat ini sudah mulai padat ya, padat merayap. Ini macet enggak, tapi jalannya pelan-pelan banget. Yaitu tadi terlihat ada truk yang terguling, tapi tidak sempat rekam. Ada juga yang mogok tapi melintang di tengah jalan. Jadi mulainya dari lampu merah PAL 10, termasuk juga kita yang dari tadi masih posisi gelap itu di Jalan Lingkar itu menjelang PAL 10 juga banyak yang kena lampu merah truknya, jadi panjang sekali. Baru jalan berapa unit kendaraan sudah merah lagi. Jadi kalau ditunggu itu tadi lampu merahnya juga bakalan lama, dan akhirnya kita ambil jalan alternatif lain dan berujung kesasar. Jadi nambah satu lagi ya poinnya, kesasar pakai map. Ini kendaraan-kendaraan juga sudah terpantau padat memadati jalur menuju Palembang atau menuju Jambi. Ini kendaraan-kendaraan pemudik juga sudah terlihat lagi, tapi kebanyakan mengarah ke arah Jambi. Jadi yang ke arah Palembang ini kendaraan lokal dan truk ya yang banyak. Di samping itu yang juga menjadikan lalu lintas menjadi padat seperti ini adalah truk batubara yang parkir di sepanjang jalan itu, di kanan dan kiri itu banyak yang parkir. Itu jadi membuat jalan semakin menyempit ya, bahu jalannya nggak ada digunakan untuk parkir, jadi hanya jalan utamanya ini saja yang digunakan. Yaitu tadi di sekitar lampu merah PAL 10.
ke arah Palintang gitu tadi ya, tapi tidak begitu jauh sih sebenarnya, cuma karena kepadatan lalu lintasnya sudah tinggi ya jadinya ini padat merayap ini tadi. Tapi ini sudah lancar lagi ya, lancar tapi ya masih sangat padat. Nah, ini jalannya kalau dari sini sudah mulai sempit. Oke, ini sebentar lagi kita akan memasuki perbatasan antara Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi ini adalah provinsi ketiga yang sudah kami lalui ya. Dengan begitu checkpoint atau titik kumpulnya sudah dekat di depan sana. Oleh sebab itu maka kami cukupkan dulu video kali ini. Terima kasih bagi Anda yang telah berkenan menyaksikan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah subscribe. Bagi Anda yang suka dan berkenan, silahkan yang belum di subscribe dan di like. Ya, itu suatu tindakan yang mungkin mudah bagi Anda ya, tinggal klik. Nah, ringan sekali, namun akan menjadi semangat yang luar biasa bagi kami untuk terus mengembangkan channel ini agar dapat lebih baik lagi. Kalau ada yang tidak ditanyakan atau ada kritik dan saran ataupun sekedar ingin mengisi daftar hadir, silahkan isi di kolom komentar. Baik, ini sudah sampai di checkpoint yang ketiga, yaitu titik tujuan di video yang kali ini, dan seluruh rombongan ini 3 mobil sudah lengkap berkumpul. Nah, ini dia mobil rombongan kami. Maka kami pamit undur diri. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dadah.